Setiap tahun, jutaan anak muda di Indonesia lulus sekolah dan kuliah. Mereka membawa mimpi, harapan, dan ijazah. Namun mereka dihadapkan dengan kenyataan pahit. Lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, persaingan yang tak berujung, dan persyaratan korporasi yang tidak manusiawi. Mereka bukan hanya berjuang untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menentukan arah hidup. Lalu di tengah kondisi ini, muncul sebuah janji yang amat sangat ditunggu-tunggu. 19 juta lapangan kerja baru. Sebuah angka yang sangat besar, sebuah angka yang memicu harapan, tapi apakah ini janji yang realistis atau hanya ilusi yang dirancang untuk memenangkan hati rakyat sementara? Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Apa yang akan terjadi ketika sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang melimpah tapi tidak mampu menyerapnya? Ketika ijazah yang diperjuangkan dengan susah payah hanya berakhir sebagai tumpukan kertas dan jutaan talenta muda harus bersaing untuk pekerjaan yang sama. Bayangkan rasa frustasi dan keputusasaan yang mereka rasakan saat pintu-pintu kesempatan seolah tertutup rapat. Kondisi inilah yang memicu janji-janji besar dalam setiap kontestasi politik. Sebuah janji yang mungkin akan mengubah nasib mereka atau justru memperdalam kekecewaan. Di tengah situasi ini, janji penciptaan 19 juta lapangan kerja terdengar seperti air di padang pasir. Sebuah angka fantastis yang menawarkan masa depan cerah bagi jutaan orang. Tapi, apakah angka ini benar-benar realistis? Apakah semudah itu menciptakan pekerjaan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian? Dan apa yang harus kita pertaruhkan untuk mewujudkan janji tersebut? Mari kita cari tahu bersama. Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia menurut data dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT adalah 4,76%, yang berarti ada sekitar 7,28 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Untuk bisa menilai janji ini, kita harus melihat terdahulu akar permasalahannya. Kenapa angka pengangguran di Indonesia tidak kunjung turun? Atau yang lebih jelasnya, kenapa di Indonesia banyak pengangguran? Jawabannya sangat kompleks. Faktor pertama yaitu ketidaksesuaian keterampilan dengan pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran tertinggi di Indonesia justru berasal dari lulusan SMK dan perguruan tinggi. Ini sangat ironis. Di satu sisi, industri mengeluh sulit menemukan talenta yang tepat. Di sisi lain, jutaan lulusan tidak bisa terserap karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurikulum pendidikan kita, terutama di tingkat vokasi, seringkali tidak mengikuti laju perubahan industri. Faktor kedua, masalah struktur ekonomi. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor informal, sedangkan sektor industri padat karya cenderung stagnan. Padahal sektor-sektor inilah yang seharusnya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketiga, faktor demografi. Kita sedang berada di puncak bonus demografi. Artinya, ada jutaan anak muda yang memasuki usia produktif setiap tahun. Jika lapangan kerja tidak tumbuh secepat pertumbuhan angkatan kerja, maka yang terjadi adalah antrean panjang calon pengangguran. Sekarang mari kita lihat konteks global. Apakah masalah pengangguran hanya menimpa di Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Laporan dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO menunjukkan bahwa masalah pengangguran usia muda adalah fenomena global, bukan hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Jerman, masalah serupa muncul, tetapi dengan pemicu yang berbeda, yaitu disrupsi teknologi. Laporan World Economic Forum yang berjudul The Future of Jobs Report 2023 memprediksi bahwa sekitar 83 juta pekerjaan global akan hilang pada 2027 akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Pekerjaan yang hilang ini bukan hanya di sektor industri, tapi juga di sektor jasa seperti akuntansi dan administrasi. Namun di saat yang sama, laporan itu juga memprediksi 69 juta pekerjaan baru akan muncul di sektor-sektor seperti teknologi, energi hijau, dan perawatan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada soal ada atau tidaknya pekerjaan, tapi soal pergeseran jenis pekerjaan. Keterampilan yang relevan hari ini mungkin tidak akan relevan besok, dan inilah tantangan terbesar kita semua.
Di tengah realitas yang rumit ini, janji politik untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun tentu menjadi angin segar. Namun, apakah angka fantastis itu realistis di lapangan? Mari kita bedah janji ini secara objektif. Menurut dokumen visi misi Prabowo Gibran, janji ini akan diwujudkan melalui beberapa strategi utama yaitu 1. Hilirisasi sumber daya alam. Pembangunan pabrik pengolahan nikel, bauksit, dan mineral lainnya di Indonesia yang akan menciptakan nilai tambah dan ribuan pekerjaan baru. 2. Sektor pertanian. Penguatan sektor pertanian termasuk program makan siang gratis yang diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi desa dan menyerap tenaga kerja. 3. Investasi dan industri manufaktur. Menarik investasi asing dan domestik serta mempercepat pembangunan industri manufaktur di berbagai wilayah. Jika kita ambil kalkulator, 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun berarti sekitar 3,8 juta pekerjaan per tahun. Ini adalah angka yang sangat ambisius. Sebagai perbandingan, rata-rata penciptaan lapangan kerja di era sebelumnya berada di kisaran 2-3 juta per tahun. Dari sisi optimis, janji ini bukanlah hal yang mustahil. Jika pemerintah berhasil menarik investasi besar-besaran, memangkas birokrasi yang rumit, dan memastikan stabilitas politik, angka tersebut bisa saja tercapai. Sektor hilirisasi memang terbukti bisa menciptakan banyak pekerjaan, baik di level teknis maupun operasional. Namun dari sisi skeptis, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, seperti pertama, tantangan investasi. Mampukah pemerintah menarik investasi sebanyak itu di tengah ketidakpastian ekonomi global? Kedua, tantangan keterampilan. Apakah angkatan kerja kita sudah siap dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri hilirisasi dan manufaktur modern? Jika tidak, yang terjadi adalah mismatch skill yang semakin parah. Ketiga, tantangan birokrasi. Mampukah pemerintah membuat sistem yang efisien dan bebas korupsi agar investor merasa nyaman? Janji 19 juta lapangan kerja bukanlah sekadar angka. Ini adalah barometer yang akan mengukur keberhasilan pemerintahan baru. Tapi apakah kita bisa mewujudkannya? Pemerintah memang memegang peran sentral. Namun di sisi lain, tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pemerintah. Sebagai individu, kita juga memiliki peran yang sangat besar. Era di mana kita bisa mengandalkan satu pekerjaan seumur hidup sudah berakhir. Laporan World Economic Forum sudah jelas. Jenis pekerjaan akan terus berubah, maka sudah saatnya kita berhenti berharap dan mengambil langkah proaktif, dimulai dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI, dan mengikuti perkembangan dunia. Kita tidak bisa lagi menunggu pekerjaan datang. Kita harus menjadi relevan bagi pekerjaan yang ada. Selain itu, kewirausahaan adalah jalan lain. Kita tidak hanya bisa menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Dengan menciptakan bisnis, sekecil apapun itu, kita tidak hanya membantu diri sendiri, tapi juga berkontribusi pada ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Pada akhirnya, 19 juta lapangan kerja mungkin hanya sebuah angka, tapi di balik angka itu ada jutaan harapan, dan harapan itu hanya bisa menjadi kenyataan jika kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, bergerak bersama. Jadi, apakah janji 19 juta lapangan kerja itu realistis? Jawabannya tergantung pada seberapa serius pemerintah dan seberapa proaktif kita sebagai masyarakat. Kondisi global memang tidak menguntungkan, tapi itu bukan alasan untuk pasrah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tulis juga di kolom komentar apa pendapatmu tentang janji ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.